Oke. Terpotong tadi oleh bumper. Lanjut Mas, solusinya gimana? Solusi. Jadi yang solusi, setuju nggak kita bagi dua? Solusi yang sekarang akibat dari yang kemarin, dan solusi Akibat yang dari ke depan. statementnya Kang Deddy. jadi berisik ya. Iya, jadi berisik. Tapi kan membongkar persoalan ya ternyata ada gitu. Betul. Kan untuk sekian angkatan sampai sekarang, dan ke depan, tahun depan udah nggak boleh dong ada yang begini lagi. Ya, Solusinya gimana gitu untuk yang ke depan, dan solusi yang sekarang, yang kemarin gitu, solusinya Ya, apa? solusinya tentu pertama ya. Ini solusi di luar sistem dan sistem. Di luar sistem tentu harus ada sinergi, Iya. komunikasi yang sehat antara sekolah dengan orang tua. Harus terjalin tuh komunikasi itu. Iya. Terus yang kedua adalah bagaimana sistem pengawasan terhadap mutu, kualitas Sekolah, pendidikan. Outputnya seperti apa? Output itu salah satunya adalah ijazah tuh, nggak boleh dilupakan. Iya. Wajib. Iya. Siswa lulus wajib dapat ijazah. Itu bagian dari output, Ke depan tuh indikator harus begitu outputnya. berarti ya. Jadi tidak ada penahanan-penahanan. Iya, iya. Ya, karena sudah terurai kan problematikanya tadi Iya. di komunikasi. Iya. Masa komunitas sekolah nggak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, banyak komunitas sekolah yang kemudian, mohon maaf ya, Iya. mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain. Iya. Misalkan soal bahkan ada indikasi pungutan liar. Aduh, serem juga. Itu kan ini urusan ijazah sampai lupa, malah mengedepankan pungutan-pungutan lain, gitu kan? Iya. Untuk wisata lah, untuk apa dan lain sebagainya, untuk pembangunan. Nah, selayaknya ijazah ini menjadi prioritas. Iya, harus Itu yang diutamakan pertama. ya. Iya, pengawasan, kemudian komunikasi, dan tentu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Iya. Kang Deddy mengeluarkan statement begitu. Konsekuensi logis dia adalah berarti dia punya program, punya visi ke depan untuk semua alumni atau lulusan siswa itu mendapatkan ijazah, tidak menyisakan problematik dalam persoalan administrasi keuangan. Iya. Bentuknya apa? Ya, saya yakin solusi yang diberikan Kang Deddy itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan. Apakah kebijakan beasiswa untuk yang siswa rentan, ya siswa rentan tuh rentan putus sekolah, rentan DO ya, iya kan, putus sekolah, rentan putus sekolah Bu. Kalau sudah di warning terus tiap saat suruh bayaran, siswanya malu, orang tuanya juga akhirnya malu, bisa aja tuh putus sekolah. Ya, maka siswa yang rentan ini harus menjadi perhatian. Pihak sekolah harus mengevaluasi dan melaporkan problematika ini kepada siapa? Pada pemerintah. Ada KCD, ya kan? Khususnya KCD SMA ya. Cirebon tuh KCD 10 ya. Ya, sampaikan kondisi realnya seperti itu, sehingga tidak ada tuh angka-angka rentan putus sekolah itu harus diidentifikasi oleh sekolah, wajib, sehingga dinas punya laporan, punya track gitu terhadap sekolah-sekolah yang ternyata banyak tuh siswa yang terancam karena faktor ekonomi. Itu yang menjadi atensi pemerintah. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah nih, yang nggak bisa juga. Kalau nggak ada input dari sekolah, sekolah juga harus aktif. Kita juga nih kadang-kadang jadi rancu ya, kita membahas ini seolah-olah menggeneralisir, padahal ada perbedaan persoalan antara yang negeri dan swasta. Gitu ya. Pak, kita kan hanya obrolan singkat ya, bahwa ini kok kelihatannya menyamaratakan antara swasta dan negeri. Ya diharapkan pada prakteknya ya dibedakan dong antara swasta dan negeri ya. Membangun sekolah tuh susah Bu. jadi Apalagi artinya, sekolah swasta, dia harus membiayai dirinya sendiri, harus settle gitu. Iya, jadi artinya memang kita ngobrolin ini bukan berarti tidak paham hal tersebut gitu ya. Kami paham gitu pemirsa, kami paham ada negeri, ada swasta, dan seperti yang dikatakan Mas saya tadi, susah loh gitu loh mendirikan sekolah tuh gitu. Mendirikan sekolah aja udah niat yang mulia gitu, dalam menjalankannya agak sulit ya. Saya bilang agak sulit ya kan, kita tidak boleh bilang sulit ya, kita harus jalan terus. Ada gitu. Sekolah yang gratis saja siswanya nggak ada loh Bu. Iya, malah tidak menghargai. Sekolah, ada orang yang bikin sekolah menggratiskan gitu ke siswanya. Malah nggak ada yang datang. Siswanya sedikit itu.
gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kami tidak paham bahwa ada negeri atau swasta, tapi tentu harapan kami ke depan nih, kalau yang kemarin tentu harus matang betul yang sudah-sudah nih. Betul. Nah, kalau ke depan sih saya punya usul, Mas, saya barangkali ini didengar gitu, bahwa sebenarnya tadi hak siswa pada saat lulus tidak boleh ada yang ditahan bentuk apapun. Kalau masih ada utang piutang lah istilahnya dari segi administrasi, orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Betul. Jadi orang tuanya harus datang, tulislah kemampuannya, mau dicicil berapa lama, mau apa, dan usahakan jangan sampai terjadi di ujung. Di ujung itu. Jangan terjadi di ujung, kan ada nih sekarang, yang sekarang tahun ini berarti yang sekarang kelas 2 naik kelas 3 sudah mulai diingatkan. Yang kelas 1 naik kelas 2 diingatkan. Yang baru masuk juga, apalagi yang baru masuk nih Mas, orang tua harus sudah bisa bijak. Kalau ingin masuk ke sekolah ini dengan potensi nilai yang sangat tinggi gitu ya, untuk menciptakan 8 standar nasionalnya ideal, ya kan ada yang agak ringan, gitu, agak ringan gitu. Jadi ya orang tua pun lebih bijak. Betul. Untuk kemana nih anak kita nih mau sekolah. Ya saya kira pengelolaan manajemen sekolah tuh masing-masing punya, ya kan, punya standar kualitas, punya standar sistem. Ya, memanage sekolah bagaimana agar punya kualitas, tentu konsekuensi logisnya bangunan harus layak, ya kan, guru harus dibayar sesuai dengan, jangan sampai harus gaji guru masih ada yang, mohon maaf, guru swasta misalkan masih ada yang 500.000, 1 juta. Nah, ini kan menjadi beban sekolah. Harus dicarikan solusinya. Iya, sekarang juga orang tua harus paham, Mas. Ini anak tuh dibikin pintar, dibikin pintar di sekolah tersebut, kemudian diberikan haknya untuk melanjutkan ke universitas, diberikan haknya untuk nanti kemudian bisa bekerja. Ini sekolah loh, yang menyelenggarakannya. Kalau ada bahasa komersialisasi sekolah pendidikan, memang agak nyelekit juga tuh dengar. Pendidikan jangan dipakai bisnis, Masya Allah. Masa sih segitunya? Saya kira orang-orang yang mendirikan sekolah tuh kan mungkin nggak akan bisa berbisnis di sekolah tuh, Mas. Kalau bisnis mah tempat lain aja deh. Betul. Sekolah, kesehatan itu kayaknya nggak bisa dipakai bisnis. Yayasan pendidikan loh, bukan yayasan, bukan perusahaan gitu kan. Kalau memang mau bisnis ya di tempat lain lah, jangan di sekolah. Jangan gitu. mengeksploitasi kepentingan anak-anak didik ini. Karena pendidikan itu adalah penting, akhirnya dijadikan bisnis gitu. Tapi tuduhan-tuduhan itu memang nggak enak juga didengar. Walaupun mungkin ya. Tapi ya layaknya sepertinya kalau orang pendidikan sih nggak gitu. Tapi kalau sekolah swasta kan hukum alamnya begini, Bu. Kualitas bagus, ya, biaya tinggi, orang tua mampu, settle, ya. Bisa tua bertahan mampu, ya. Biaya tinggi, tapi kualitasnya tidak sepadan, pasti ditinggalin dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya bahwa ada sekolah swasta nih, Mas, bahwa udah diingat lagi gitu. Sekolah swasta itu walaupun di awal kan kita tahun ajaran itu kan Juli ya. Juli, Maret, April itu sudah penuh. Sudah penuh. Gitu. Betul. Jadi gimana nih? Jadi kalau memang berkualitas nggak usah khawatir. Betul. Sekolah swasta tuh kalau kan ada yang mengeluh sekolah swasta, aduh ini saya kurang murid. Itu salah siapa tuh sebenarnya kalau kurang murid tuh kan? Artinya mungkin orang tua memang tidak memilih ke sana. Cuman memang ada harapan supaya tolong jangan sampai pemerintah juga jangan lupa mereka gitu loh, diberikan porsinya, diberikan peluang untuk sekolah gitu, untuk masyarakat bisa bersekolah di sekolah swasta tersebut untuk berkelanjutan. Jadi kesimpulannya nih, Mas, bagaimana? Kesimpulannya ijazah adalah hak bagi lulusan alumni. Problematika yang ditemukan selama proses pendidikan harus ditanggulangi sejak dini, nggak boleh
ujung tadi, dan pemerintah harus turun tangan agar tidak terjadi. Apakah lewat kebijakan, apakah lewat pendanaan khusus bagi siswa-siswa yang rentan tadi, rentan putus di tengah jalan, tinggal ujungnya aja nggak berangkat, nggak mau sekolah karena diancam untuk bayaran. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ya, artinya tidak ada toleransi, bahwa ijazah tetap adalah hak dari peserta didik. Betul. Siap, itu untuk ke depan. Tahun depan tidak boleh ada terjadi lagi. Ya. Siap. Masih ingin ngobrol nih, Mas? Masih ingin ngobrol. Tapi kayaknya udah cukup. Kita cukupkan dulu. Dunia pendidikan luas, Bu. Jadi tidak sebatas pada faktor ijazah. Iya, ada yang lain-lain. Faktor kualitas, faktor mutu, ya kan, kemudian lingkungan, masa depan anak-anak, itu ada di sekolah, jadi, ada di pendidikan. Sangat menarik. Gitu. Jadi nggak harus dikupas semua di sini. Dan saat ini, berarti kita akan ngobrol lagi, Mas. Tentang pendidikan masih banyak episodenya. Masih banyak, iya. Pemirsa, harus disudahi malam ini. Tapi bukan berarti kita tidak akan ketemu lagi. Masih banyak, seperti tadi Mas saya bilang, persoalan-persoalan pendidikan. Sangat menarik. Minggu depan kita obrolan pendidikan lagi atau bukan? Tetap nanti bersama kami di Berisik. Berbagi solusi untuk publik. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.